Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ilham. Saya kelas dari A3, mata kuliah Medsos. Kali ini saya akan memaparkan sebuah rangkuman materi dari ringkasan pertemuan pertama sampai pertemuan dengan ke-6. Yang pertama adalah kita membahas yaitu e-commerce. Perbedaan e-commerce dan e-business. E-commerce adalah transaksi perdagangan atau jasa via media elektronik. Contoh e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Klarifikasi e-commerce. Yang pertama yaitu business to consumer, yang dimana proses penjualan ke konsumen. Yang kedua adanya business to business, yang artinya proses penjualan antara perusahaan. Yang ketiga adalah business to customer, yang dimana penjualan perusahaan di bidang bahan manufaktur dan dijual lagi ke konsumen. Yang keempat adalah consumer to consumer, yaitu proses penjualan antar sesama customer. Yang lima adalah mobile commerce, yaitu proses penjualan lewat media sosial dan marketplace. Contohnya penjualan dari Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Yang keenam adalah lokasi basement atau e-commerce, yaitu proses penjualan dibatasi di lokasi terkhusus, yaitu COD. Yang ketujuh intra business to commerce. Dan yang ke-8 adalah business to employer atau jasa yang menawarkan tenaga kerja. Selanjutnya adalah kolaboratif commerce, 2 e-learning, dan 3 e-government atau e-procurement. Infrastruktur terbagi atas 3, yaitu internet, intranet, dan extranet. Area pendukung e-commerce. Yang pertama yaitu adanya manusia, yang kedua adanya kebijakan publik, yang ketiga adanya marketing, yang keempat adanya layanan pendukung. Dan selanjutnya, apa arti e-business? E-business adalah kegiatan bisnis secara otomatis atau semi otomatis via sistem elektronik atau supply chain management. Suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa melalui para penyalur pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan. Tipe-tipe dari supply chain. Yang pertama yaitu membuat persediaan yang terintegrasi. Yang kedua yaitu pengisian ulang yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu build to order. Yang keempat adalah channel assembly. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah e-business. Konsep dari e-commerce. Yang pertama adalah automation. Otomatis bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning. Yang kedua adalah streamlining, atau proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, atau konsep just in time. Yang ketiga adalah publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, atau konsep elektronik katalog. Yang keempat adalah interaction, atau pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisirkan human error atau konsep elektronik data interchange. Yang kelima adalah transaction, atau kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Apakah e-commerce itu? Huruf E di depannya adalah singkatan dari elektronik bila tersambung menjadi elektronik e-commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis.
E-commerce in the past terbagi kepada yang pertama telefon, yang kedua faksimil, yang ketiga televisi, yang keempat electronic payment to transfer system, yang kelima iaitu electronic data interchange atau EDI, yang terakhir iaitu internet. E-commerce today. E-commerce today iaitu aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Yang kedua iaitu advertisement, yang ketiga iaitu adanya produksi, yang keempat adanya payment, dan yang kelima delivery of service. Internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image atau gambar, dan transisi teks. Interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Mengapa harus e-commerce? Mengapa harus e-commerce? Karena biaya operasionalnya berkurang, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru, meningkatkan pasar. Atau yang terakhir, melebarkan pangkuan pasar. Selanjutnya adalah kerugian dari e-commerce. Yang pertama adalah dari pihak konsumen, rasa kurang puas terhadap fisik barang, kurang percaya dengan barang yang dipesan. Selanjutnya adalah kultur bahwa belanja rekreasi. Selanjutnya resiko pada e-commerce, kehilangan finansial secara langsung, pencurian informasi rahasia, kehilangan kesempatan bisnis, dan akses ke sumber orang yang tidak berhak. Tipe-tipe e-business. Yang pertama adalah business to customer atau B2C. B2C adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh sesuatu perusahaan yang kemudian menjual produk secara langsung kepada pembeli. Yang kedua yaitu B2B atau business to business. B2B adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri ataupun yang berbeda, dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. Yang ketiga adalah C2C atau consumer to consumer. Mereka yang terlibat dalam jenis e-business ini adalah pelanggan, dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lain. Yang keempat adalah C2B atau customer to business, yaitu jenis e-business ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberi apa yang mereka perlukan. Lalu para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumennya tersebut perlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi e-business. Yang pertama, melalui internet atau the internet, suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi, atau antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah, bisnis, maupun masyarakat umum. Selanjutnya adalah mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995. Selanjutnya dikenal sebagai basis atau foundation dari New Digital Network Economy. Karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika Serikat di bidang ekonomi baru. Yang kedua yaitu definisi e-business tersebut. Penggunaan TI, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk meningkatkan cara organisasi untuk berorganisasi, melakukan seluruh proses bisnis atau proses internalnya. Dan yang kedua adalah
merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi TI. E-commerce. E-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Yang ketiga, siklus penerapan TI dalam bisnis. Teknologi yang dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan tersebut. Yang keempat, kita akan membahas e-business aplikasi atau aplikasi yang digunakan untuk berbisnis. Yang pertama yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Yang ketiga AIE, Enterprise Application Integration. Yang kelima yaitu SCM atau Supply Chain Management. Yang keenam yaitu ECS atau Enterprise Collaboration System. Yang kelima yaitu positif dan negatifnya e-business. Yang pertama kita akan membahas yang positifnya dulu. Mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat digital sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu outbound logistik bisa dilaksanakan, menguranginya investor buffer dan selanjutnya distribusi produk akan lebih cepat dan akurat. Aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan, meningkatkan efisien operasi internal dan meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas yang negatifnya. Pencurian informasi rahasia yang berharga, itu yang pertama, yang negatifnya. Yang kedua yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Selanjutnya kita akan membahas yaitu faktor keberhasilan e-business. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menjamin e-business memenuhi tiga karakteristik. Yang pertama yaitu validity atau validitas, yang kedua yaitu integrity atau integritas, yang ketiga yaitu privasi atau bersifat rahasia. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab kegagalan e-business. Yang pertama yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Yang kedua yaitu buruknya infrastruktur komunikasi, kurangnya dukungan finansial, dan adanya masalah keamanan dan dalam bertransaksi. Infrastruktur dasar e-business. Infrastruktur dasar e-business adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-business untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-business harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-business. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk seluruh tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dalam produktivitas dengan mengkoordinasi proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Contoh aplikasi perusahaan yang yaitu adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu System Application and Product in Data atau SIP,
selanjutnya yaitu Supply Chain Management atau SCM, dan Customer Relationship Management atau CRM. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat disebabkan berbagai alasan, yaitu mengubah sifat pekerjaan, dan yang kedua itu pertumbuhan kerja profesional, yang ketiga mengubah organisasi perusahaan, yang keempat mengubah lingkup perusahaan, dan yang kelima penekanan pada inovasi, dan yang terakhir mengubah budaya kerja dan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil atau skala paling kecil, yaitu kita dapat membangun website. Selanjutnya itu buat sistemnya, dan selanjutnya tentukan produknya, dan yang terakhir kenalkan produknya kepada customer atau pelanggan. E-business planning process. E-business planning process yaitu penyusunan visi nilai bisnis dan nilai penyusunan perusahaan. Yang kedua yaitu model dan strategi dalam e-business. E-business atau IT strategis dan arsitektur. Yang terakhir yaitu aplikasi e-business dan pengembangan dan pengawasannya. Selanjutnya kita akan membahas perencanaan e-business. Dalam bagian proses perencanaan e-business difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung membentukkan dan mengimplementasikan aplikasi e-business baru yang direncanakan. Selanjutnya kita akan membahas proses perencanaan e-business. Proses perencanaan tersebut terdiri dari 3 komponen. Yang pertama pengembangan strategi, yang kedua resource management, yang ketiga teknologi arsitektur. Perubahan dalam bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada inovasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-business. Struktur organisasi menjadi flat terdistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet akan meningkatkan fleksibilitas dan peningkatan biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan selanjutnya kita akan membahas e-produk. Produk yang sering disebut e-produk yaitu produk berupa inovasi, produk entertainment, produk jasa, produk barang, dan produk keuangan. Dan kita membahas yaitu yang terakhir yaitu business supply chain management dan pengimplementasinya. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa atau logistik. Apa itu supplier? Supplier adalah orang yang mensuplai barang ke perusahaan. Yang kedua ada namanya manufaktur. Manufaktur yaitu perusahaan bahan baku yang di situ perusahaan yang menghasilkan produk. Yang ketiga ada nama istilahnya distributor. Distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen, kemudian distributor menjadi barang kembali ke penjual eceran atau langsung ke konsumen.
Selanjutnya adalah retail. Retail ini adalah toko-toko yang seperti Indomaret, atau lebih besarnya yaitu Ramayana, dan yang lebih kecilnya yaitu toko-toko kelontong. Dan selanjutnya yaitu customer. Customer adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen. Kemudian distributor menjual barang kembali ke penjual eceran atau langsung ke konsumen kembali. Supply chain, perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network kompetisi. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi melalui pengelolaan koordinasi antara organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lainnya. Ada 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Tujuan supply chain yaitu yang pertama adalah memaksimalkan keseluruhan nilai. Supply chain atau disebut dengan supply chain surplus, yaitu sama dengan customer value kurang dari supply chain cost, yang dimana supply chain cost harus lebih kecil dari customer value. Kenapa supply chain cost harus lebih kecil daripada customer value? Supply chain cost itu adalah modal kita untuk menjual barang, yang dimana kita akan mendapat laba yang sebesar-besarnya jika kita menjualnya dengan pandai, dan kita jangan menjualnya dari di bawah harga supply chain cost tersebut, yang dimana kita ambil aja contoh penjualan sebuah router. Penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar $60. Rantai pasokan menimbulkan biaya-biaya atau informasi penyimpanan, transportasi, komponen, perangkitan, dan lain-lain. Keuntungan rantai pasokan yaitu $60 dikurang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan seperti yang saya sebutkan tadi. Keuntungan rantai pasokan atau total laba dibagikan di semua tahap rantai pasokan. Keberhasilan diukur dari keunggulan rantai pasokan, bukan keuntungan terhadap individu. Yang kedua yaitu pelanggan merupakan sumber pendapatan. Mengapa pelanggan merupakan sumber pendapatan? Sumber biaya adalah harus informasi atau produk dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. Rantai pasokan MRP yang efektif adalah manajemen arus yang di antaranya tahapan-tahapan rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain management. Apa saja sih masalah pada supply chain management tersebut? Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Selanjutnya, bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas atau proses transfer ini bila lambat dan rawan kesalahan terutama ketika di tangan secara manual. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan atau permintaan mereka dengan menggunakan sistem TI. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Yang selanjutnya itu perusahaan IC murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Selanjutnya yaitu tantangan mengolah supply chain tersebut. Tantangan yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain.
yaitu adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dan pembayaran atau budaya dan bahasa. Contoh kompleksitas internal antaranya yaitu bagian marketing dan produksi. Marketing sering sekali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi sehingga terjadi perusahaan jadwal produksi secara tiba-tiba. Di sisi lain, bagian produksi sering resistan dengan perubahan mendadak. Contoh kompleksitas eksternal perusahaan diantaranya. Supplier menginginkan pemesan produk dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksi selesai. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Perusahaan juga menginginkan supplier produk dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau kuantitas kecil. Tantangan yang kedua, ketidakpastian. Menimbulkan ketidakpastian diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini berupa safety time dan kapasitas produksi maupun transportasi sumber-sumber ketidakpastian. Sumber-sumber ketidakpastian yaitu terbagi kepada yang pertama yaitu ketidakpastian pembeli. Yang kedua yaitu ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga yaitu ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas supply chain vs SCM. Supply chain adalah jaringan fisiknya yakni perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang-barang maupun mengirimkan kepada pemakai akhir. Sedangkan SCM adalah metode atau alat pendekatan pengelolaannya. Komponen SCM yang pertama yaitu upstream supply chain. Contohnya adalah kegiatan upstream untuk pabrik perakitan. Sebagai fokus dari pasokan adalah yang pertama yaitu memasok bahan baku yang merupakan bahan tidak diproses, misal logam, aluminium dan tembaga. Selanjutnya itu fokus kegiatan. Fokus kegiatan adalah menambang bahan-bahan yang diminta secepat-cepatnya dan mengangkut pengiriman ke pabrik. Yang kedua adalah internal supply chain. Internal supply chain yaitu meliputi semua proses in-house yang digunakan untuk mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Yang ketiga yaitu downstream supply chain, yaitu meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir dan diserahkan pada distribusi, lalu transportasi pengundaan dan after sale atau service. Area cangkupan SCM apabila pengacu pada sebuah perusahaan manufaktur. Kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klarifikasi SCM adalah yang pertama yaitu merancang produk baru, yang kedua yaitu mendapatkan bahan baku, yang ketiga merencanakan produksi, yang keempat melakukan produksi, yang terakhir yaitu melakukan pengiriman. Selanjutnya adalah manfaat SCM secara tidak langsung. Kepuasan pelanggan berdampak pada loyalitas konsumen, meningkatkan pendapat semakin banyak konsumen yang setia menjadi mitra perusahaan berarti akan meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Peran teknologi internet. Peran teknologi internet yaitu aplikasi internet dalam konteks supply chain management, yaitu yang pertama adalah electronic product
produk procurement adalah salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua yaitu electronic fulfillment, yaitu adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Sekian yang bisa saya jelaskan atau rangkumkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.